Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Tumorang. Kali ini saya akan membagikan video tentang belajar Photoshop untuk pemula. Nah, untuk part yang pertama ini, saya akan membagikan video tentang dasar-dasar Photoshop CS3 yang terdiri atas pengertian Photoshop, kemudian memulai program Photoshop CS3, yang selanjutnya mengenal interface Photoshop CS3, berkenalan dengan tool palette, membuka file gambar, zoom dan pen, menduplikasi file gambar, mengubah ukuran gambar dan kanvas, melakukan transformasi gambar, kembali dengan undo dan history, menyimpan dan menutup gambar, membuat dokumen baru, kemudian menutup aplikasi Photoshop CS3. Nah, apa itu sebenarnya Photoshop? Ya, Photoshop adalah software pengolah gambar nomor 1 di dunia. Hal ini berkat kecanggihan serta kelengkapan fiturnya. Selain berbagai pengolah gambar, ia juga dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan lain, seperti pembuatan poster, iklan, brosur, karya seni, bahkan desain situs, dan bergerak. Selain keperluan di atas, Photoshop juga banyak digunakan dalam dunia film, animasi, dan game 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk itu tetaplah bersama saya Pak Situmorang dalam channel YouTube video ini, dan jangan lupa untuk komen, like, bagikan teman-teman, dan subscribe untuk memperlancar video-video selanjutnya. Nah, untuk memulai program Photoshop CS3, kita klik tombol Start menu. Nah, kemudian pada all program ini, kita cari Adobe Photoshop CS3. Nah, kemudian kita klik. Kita tunggu beberapa saat hingga program Photoshop CS. Nah, kemudian kita akan memperkenalkan beberapa menu yang ada pada Photoshop CS3. Yang pertama menu bar. Nah, ini menu bar, perhatikan panah. Nah, di sini ada 10, file, edit, image, layer, select, filter, analysis, view, Windows, kemudian ada help. Dan di bawahnya ini ada yang namanya option bar. Ini. Anda dapat mengatur setting dari tool yang aktif melalui option bar ini. Nah, kemudian ada lagi tool palette. Ya, tool palette. Nah, ini. Ini berisi beragam tool yang digunakan sewaktu bekerja dalam Photoshop. Mulai dari tool seleksi hingga retouching gambar. Nah, kemudian dokumen Windows atau kanvas. Disinilah letak gambar yang akan kita edit. Dan selanjutnya ada di sini dock of palette collapse. Ini dia. Dock of palette collapsed to icon. Ini adalah kumpulan beberapa palette yang diminimalkan sebagai icon. Nah, kemudian di sini kita lihat agak tersembunyi dia, ya. Di sini ada yang namanya
collapse set to icon button, ya, yaitu tombol untuk meminimalkan pelet menjadi icon. Nah, ini. Dan yang terakhir di sini ada dog of pellet group expanded. Di sini dia. Kumpulan pelet yang terbuka. Pelet merupakan kotak dialog kecil yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memilih warna dan pengaturan layar. Nah, secara default ada 3 buah pelet yang terbuka, yaitu pelet navigator, swatches, dan layar. Nah, sekarang kita berkenalan dengan tool pelet. Jadi ada beberapa tool di sini yang kita gunakan untuk mengedit gambar. Ada move tool, kemudian di sini kalau kita klik kanan ada rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, single column marquee tool, yang selanjutnya nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya bagaimana tentang penggunaannya. Di sini ada magnetic lasso tool. Kalau kita klik kanan ini ada lasso tool, polygon lasso tool, magnetic lasso tool. Nah, kemudian quick selection tool dan magnet bend tool. Di sini ada crop, ya, crop. Nah, slice tool, red eye tool, brush tool, clone stamp tool, history brush tool, background eraser, gradient tool, blur tool, dog tool, pen tool, horizontal type tool, page selection tool, nah kemudian ada rectangular tool, rounded rectangular tool, ellipse tool, polygon tool, line tool, custom shape tool. Nah, kita lanjut. Di sini ada notice tool, add par, hand tool, zoom tool, kemudian set foreground color, edit in quick max mode. Itulah beberapa tool palette yang digunakan pada Photoshop CS3. Nah, masing-masing tool akan dibahas lebih lanjut pada video-video yang selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai dengan praktik bagaimana membuka file gambar. Seperti ini tadi. Kita ulang dulu. File, open, kemudian klik gambar. Dalam di sini adalah saya klik gambar titik. Double klik. Sehingga gambar ini muncul. Nah, untuk memaksimalkan, meminimalkan, dan menutup gambar, Anda dapat menggunakan 3 tombol yang berada di sudut kanan. Ini dia. Ini Mas, kita coba dulu. Nah, minimize. Kemudian kita tekan tombol maksimal. Ini maksimal, dia maksimal. Kemudian ini close. Kalau kita tekan ini maka gambar akan ya hilang. Kita buka kembali. Nah, kemudian zoom dan pan. Ya, zoom adalah istilah yang digunakan sewaktu Anda mengubah jarak pandang gambar, ya, untuk memperbesar
jarak pandang gambar semakin besar. Ini disebut zoom in dan proses sebaliknya disebut dengan zoom out. Nah, mari kita perhatikan. Kita klik di sini zoom tool. Nah, ini ada zoom in. Klik zoom in, kemudian kalau kita klik pada gambar, maka gambar akan semakin besar. Nah, kita klik terus akan semakin besar. Nah, yang di sini ada zoom out. Klik zoom out yang bertanda negatif. Jadi kalau kita klik pada gambar, maka gambarnya akan semakin kecil, semakin kecil. Semakin kita klik akan semakin kecil. Jika diperlihatkan lagi di dalam plat navigator juga terdapat konteks isian untuk mengatur presentasi zoom. Anda dapat menggunakan slide yang berada di sebelahnya untuk melakukan zoom, ya, in, geser slide ke kanan, atau zoom out, geser slide ke kiri. Kalau kita gunakan persen ini, misalnya kita tuliskan 60% dari 50, maka ini akan semakin besar. Nah, yang selanjutnya adalah menduplikat gambar. Kenapa kita perlu menduplikat gambar? Karena jika kita menduplikat gambar, maka gambar yang aslinya tidak akan terganggu. Karena gambar itu akan di-copy secara otomatis. Jadi, klik image, kemudian duplikat. Maka di sini akan muncul gambar duplikatnya. Jadi, yang namanya tadi PT sekarang jadi berubah menjadi PT copy. Kemudian klik OK. Ya, jadi kalau kita close pun gambar yang pertama ini sudah bisa. Sehingga gambar aslinya tetap dalam keadaan utuh. Nah, kemudian bagaimana untuk mengubah ukuran gambar dan kanvas? Nah, pastikan Anda tetap masih memilih gambar PT, kemudian klik menu image. Nah, image, kemudian image size. Atau ini bisa juga menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu Alt Ctrl ditambah I. Nah, pada bagian pixel dimension Anda diberi pilihan untuk menggunakan satuan pixel atau persen. Nah, dalam hal ini kita gunakan dulu persen. Nah, ini. Agar sewaktu Anda mengubah salah satu nilai, width atau height, maka nilainya yang lain akan disesuaikan secara otomatis. Nah, kita coba dulu yang ini. Kita isi dulu width 50. Kalau kita buat ini 50, maka height-nya juga akan berubah secara otomatis menjadi 50. Nah, pada bagian resolution Anda dapat mengubah nilai resolusi gambar. Ya, dalam hal ini saya membuat resolusinya 72 pixel per inci. Nah, tanda centang pada resample image yang berarti semua pixel dalam gambar akan disampel ulang agar hasil pengubahan ukuran gambar tidak mengacaukan warna dan bentuk gambar di dalamnya. Nah, selain bikubik, Anda dapat memilih teknik resample image lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita bagaimana mengubah ukuran kanvas. Nah,
Tetap pastikan Anda memilih gambar, ketik copy, kemudian klik menu image. Image, terus canvas size. Canvas size. Ya, ini dia. Atau bisa kita menekan tombol kombinasi dari keyboard, yaitu Alt, Ctrl, tambah C. Nah, dalam kotak dialog tersebut, pilih satuan centimeter. Nah, kita pilih satuan centimeter. Ini centimeter. Ya. Dan tambahkan width serta height masing-masing 2 cm. 2, 2. Bila checklist relatif ditandai, nah ini relatif, maka isi saja nilai width dan height dengan angka yang ingin ditambahkan. Dalam contoh ini nilainya adalah 2 cm. Kemudian tandai checklist relatif, ya. Ini maksudnya pilih ancor di tengah. Ini dia ancornya. Kita klik, ya, sehingga gambar nanti tepat berada di tengah. Dan pilih warna kanvas di sini. Nah, di sini warna merah, kita rubah dulu ke dalam warna white atau putih. Pada bagian ancur, tentukan posisi gambar setelah ukuran kanvas diubah. Anda dapat memilih posisi di sudut kiri, kanan, atas, atau bawah sesuai keperluan. Untuk contoh ini, biarkan saja posisinya berada di tengah. Nah, terakhir tentukan warna kanvas. Anda dapat menggunakan warna background, foreground, white, black, gray, maupun warna lain. Dalam contoh ini, kita pilih warna putih atau white. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang bagaimana melakukan transformasi pada gambar? Yaitu membalik gambar dan memutar gambar. Nah, pertama kita melakukan pembalikan gambar. Kita klik image, kemudian rotate canvas. Jadi ini flip canvas horizontal. Nah, jadi gambarnya berubah. Kalau kita klik sekali lagi kanvas horizontal ini akan kembali kepada yang semula. Nah, kemudian kita kembali ke rotate kanvas, kita klik flip kanvas vertikal. Nah, jadi gambar kucingnya menghadap ke atas ya. Kita kembalikan rotate kanvas. Nah, sehingga kembali posisinya menjadi normal. Nah, kemudian memutar gambar. Bagaimana kita memutar gambar? Rotate kanvas. Kalau kita buat ini 180 derajat. Kemana arah? Ya, berbalik arah 180 derajat. Nah, kemudian kita buat dulu rotate kanvasnya 90 derajat. Dan miring dia. Nah, kita buat lagi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita kembalikan lagi 180 derajat. Nah, kemudian kembali dengan undo dan history.
Bila membuat kesalahan editing gambar di dalam Photoshop, gunakan perintah undo untuk mengembalikan gambar pada kondisi sebelumnya, yaitu dengan mengklik edit, kemudian undo atau tekan Ctrl Z pada keyboard. Untuk mundur beberapa langkah sebelumnya, tekan Alt Ctrl Z. Nah, Anda juga dapat menggunakan palette history untuk memilih langsung pada langkah keberapa Anda ingin kembali tampil palette history dari menu Windows History. Nah, kalau kita buat ini misalnya tadi, katakan dulu 90 derajat CCW, kemudian kita Ctrl Z. Ya, kembali kepada posisi semula. Nah, kemudian bagaimana menyimpan dan menutup gambar. File, save. Kemudian kita buat nama. Kucing. Iya. Kucing. Kucing 1. Nah, kemudian kita tentukan penyimpanannya. Di sini saya buat foldernya Photoshop, belajar Photoshop. Ya. Gambar kucing, save. Oke. Nah, yang selanjutnya membuat dokumen yang baru. Untuk membuat dokumen baru, klik menu File, kemudian New, atau bisa juga dengan cara menekan tombol kombinasi keyword, yaitu Ctrl N. Kemudian kita berikan nama dokumen baru pada kotak isian name. Jadi, jika tidak, Photoshop akan otomatis menamai dokumen baru tersebut. Ya. Kita buat dulu misalnya dokumen 1. Pada bagian preset, pilih format ukuran untuk dokumen baru, contohnya pilih web. Ini dia preset. Kita pilih web. Nah, ini. Ini akan menampilkan beragam ukuran dokumen. Pada kotak pilihan size, pilih 640 kali 480. Oke, sudah terpilih. Ya. Anda juga dapat menentukan sendiri ukuran dokumen baru pada kotak isian width dan height. Pastikan untuk memilih satuan ukuran pixel, inci, centimeter, milimeter, point, pixels, kolom terlebih dahulu. Misalnya di sini saya pilih dulu centimeter. Ya, karena ukuran foto kita sering juga menggunakan centimeter. Atur nilai resolusi pada kotak isian resolution. Dalam contoh ini, saya membuat resolusinya 72. Pada bagian color mode, pilih salah satu dari 5 mode warna yang ada untuk digunakan pada dokumen baru tersebut. Tiap-tiap mode warna menentukan banyaknya warna yang Anda pakai. Dalam contoh ini kita menggunakan mode color RGB color. RGB color. Ini. Dan yang terakhir pada bagian
Background konten, tentukan apakah latar belakang berwarna putih, mengikuti warna background, atau malah transparan. Pada contoh ini, saya pilih warna putih. Setelah selesai, klik tombol OK untuk membuat dokumen baru. Ya. Nah, jadi pada dokumen baru ini bisa kita masukkan foto ataupun gambar yang lainnya. Open. Misalnya saya pilih di sini foto. Ya, ini kebetulan ada foto wisuda saya ini. Nah, kemudian kita klik Move Tool, kita tarik dia ke sini, ke dokumen barunya. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita atau video tutorial tentang Photoshop pada part yang pertama ini.